Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, perkenalkan saya Miraini yang akan memoderatori diskusi pada hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok kecil dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Lalu akan dilanjutkan dengan pertanyaan di mana kelompok genap bertanya kepada kelompok ganjil, lalu kelompok ganjil bertanya kepada kelompok genap. Untuk waktu presentasi minimal 10 menit per kelompok. Baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 1 untuk melanjutkan lebih dahulu melakukan presentasi. Jauh bisa? Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Langsung saja, masalah etik confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality atau kerahasiaan merupakan salah satu prinsip Confidentiality atau kerahasiaan merupakan salah satu prinsip etik yang fundamental dalam praktik keperawatan. Perawat memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menjaga informasi pasien agar tidak disebarkan kepada pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks keperawatan jiwa maupun rumah sakit umum, kerahasiaan seringkali menghadirkan dilema etik. Prinsip etik confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan dalam keperawatan adalah komitmen moral, profesional, dan hukum perawat untuk menjaga informasi pribadi pasien agar tidak disebarkan kepada pihak yang tidak berwenang. Perawat harus menyeimbangkan kebutuhan tim multidisiplin untuk berbagi informasi dengan kewajiban menjaga privasi pasien. Confidentiality di rumah sakit jiwa. Pasien jiwa sering menghadapi stigma dan diskriminasi, sehingga kerahasiaan sangat penting. Pelanggaran terjadi ketika informasi pasien dibicarakan di ruang terbuka atau disampaikan tanpa izin, yang dapat menimbulkan rasa malu dan hilangnya kepercayaan. Solusi, pelatihan kode etik, supervisi, dan evaluasi rutin agar perawat lebih profesional. Confidentiality di rumah sakit umum. Masalah confidentiality muncul dalam bentuk membuka rekam medis tanpa kepentingan, memberi label negatif, atau membicarakan pasien di ruang umum. Dampaknya adalah menurunnya harga diri dan kepercayaan pasien. Perbaikan dilakukan melalui pelatihan, seminar, serta apresiasi bagi perawat yang menerapkan kode etik dengan baik. Confidentiality di dalam pelayanan kesehatan. Di puskesmas atau klinik, risiko pelanggaran lebih tinggi karena ruang konsultasi kurang privat dan beban kerja besar. Kasus pelanggaran bahkan terjadi melalui media sosial. Solusi, koordinasi dengan atasan dan keluarga, meminta persetujuan pasien, serta aturan dan pelatihan etik yang jelas. Dengan penerapan yang konsisten, pasien merasa aman dan percaya pada pelayanan. Kesimpulan, confidentiality adalah inti kode etik keperawatan di semua setting. Pelanggaran dapat merugikan pasien dan menurunkan mutu pelayanan. Solusi utama adalah pelatihan, supervisi aturan jelas, serta komunikasi profesional. Dengan menjaga kerahasiaan, pasien akan merasa dihargai dan proses penyembuhan berlangsung optimal. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan menginformasikan hasil diskusi. Baik, perkenalkan saya Dwi Naila, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan presentasi hasil kelompok kami.
Informal consent. Informal consent merupakan proses komunikasi yang sistematis antara tenaga kesehatan dan pasien yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang diagnosis, tujuan tindakan, manfaat, risiko, serta alternatif terapi yang tersedia. Informal consent tidak lagi dipandang sebagai sekedar persetujuan tertulis, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak otonomi pasien dalam menentukan pilihan terhadap tubuh dan kesehatan. Kemudian ada prinsip etik. Yang pertama itu prinsip otonomi merupakan dasar utama dalam informal consent, yaitu hak pasien untuk membuat keputusan sendiri tanpa paksaan. Yang kedua ada benefit, mengharuskan tenaga kesehatan bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Sementara non malfeasance merupakan menekankan bahwa tindakan tidak boleh menimbulkan bahaya. Dan yang keempat ada justice atau keadilan, menuntut agar setiap pasien mendapatkan pelayanan yang setara tanpa diskriminasi. Kemudian ada kapasitas dan pengambilan keputusan. Kapasitas pengambilan keputusan merupakan komponen yang penting dalam informal consent, khususnya dalam keperawatan jiwa. Kapasitas ini mencakup kemampuan pasien untuk memahami informasi, mempertimbangkan konsekuensi, serta menilai pilihan. Kapasitas ini bersifat dinamis dan dapat berubah tergantung kondisi klinis pasien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Kemudian ada pelaksanaan informal consent. Yang pertama dilakukan secara bertahap dan berulang, kemudian digunakan bahasa sederhana dan empatik, kemudian digunakan teknik touchback atau cek pemahaman pasien, serta komunikasi terapeutik sangat penting. Masalah etik. Masalah etik dalam informal consent keperawatan jiwa meliputi keterbatasan kapasitas pasien, adanya paksaan atau rawat paksa, kurangnya pemahaman pasien, serta isu kerahasiaan dan privasi. Selain itu, stigma terhadap pasien gangguan jiwa dan keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan juga menimbulkan konflik etik. Kemudian peran perawat dan implikasi. Peran perawat memiliki peran penting sebagai edukator, advokat, penilai kapasitas, fasilitator komunikasi, serta pelindung privasi pasien. Informal consent juga memiliki implikasi etik dan hukum karena menjadi dasar legal tindakan medis. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan secara benar, tanpa paksaan, serta tetap menghormati hak dan martabat pasien. Sekian presentasi dari saya. Silakan Bapak Ketua. Perkenalkan, saya Kurnia, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu masalah etik dalam keperawatan jiwa, pemasungan dan pembatasan gerak. Nah, menurut survei WHO menunjukkan bahwa 1 dari 1000 penduduk dunia mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan data Rikesdes Kemenkes 2018, jika dibandingkan dengan Rikesdes 2013, rasio rumah tangga dengan anggota keluarga yang menderita skizofrenia meningkat dari 1,7% menjadi 7%. Dan proporsi rumah tangga dengan anggota keluarga skizofrenia yang dipasung relatif lebih besar dari 14,3% menjadi 14%. Nah, gangguan jiwa masih menjadi masalah kesehatan yang serius baik secara global maupun nasional. Data menunjukkan adanya peningkatan kasus skizofrenia serta masih ditemukannya praktik pemasungan di masyarakat. Banyak ODGJ dirawat oleh keluarga di rumah, namun dengan keterbatasan dan pengetahuan, stigma, rasa malu, serta faktor ekonomi dan kurangnya akses layanan kesehatan menyebabkan penanganan yang kurang optimal. Nah, kondisi ini mendorong keluarga melakukan tindakan pasung sebagai bentuk
pengendalian. Nah, meskipun tindakan tersebut pelanggaran hak asasi manusia dan dapat memperburuk kondisi pasien, oleh karena itu diperlukan dukungan psikososial dan finansial dari masyarakat serta peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan asuhan yang sesuai standar kode etik dan aspek legal. Berbagai kebijakan telah dibuat untuk menjamin pelayanan kesehatan jiwa yang layak, sehingga kolaborasi antara keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah kemasungan dan meningkatkan kualitas hidup ODGJ. Perawat saat menghadapi masalah yang dilematik harus memahami dilema yang dialami. Tentunya harus berdasarkan sesuai dengan prinsip etik keperawatan dan tetap mematuhi aturan hukum yang mengaturnya. Saat ini ada 4 prinsip etika keperawatan. Yang pertama itu autonomi. Autonomi ini adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Dalam prinsip autonomi, seseorang memiliki hak untuk menolak pengobatan, perawatan, pembedahan, atau intervensi medis lainnya, terlepas dari manfaat apa yang mungkin didapat darinya. Oleh karena itu, jika pasien memilih untuk tidak menerima pengobatan yang berpotensi memberikan manfaat, perawat harus tetap menghormati pilihan tersebut. Yang kedua itu ada beneficiensi atau berbuat baik. Beneficiensi ini adalah prinsip bioetik untuk keutuhan kesehatan pasien dengan melakukan pencegahan kerugian, menghilangkan kondisi yang membahayakan, dan seringkali melampaui apa yang diwajibkan oleh hukum. Dan yang ketiga itu ada non-maleficiency atau tidak mencederai. Non-maleficiency yang dikenal dengan prinsip do not harm adalah prinsip bioetik yang menetapkan kewajiban untuk tidak merugikan serta menyeimbangkan kerugian yang dapat dihindari dengan manfaat positif yang dicapai jika dihadapkan kepada masalah kesehatan yang mengancam nyawa. Prinsip ini mungkin paling sulit ditegakkan karena perawat akan menemukan bahwa do not harm kadang bertentangan dengan hak otonomi pasien untuk menolak pengobatan yang menyelamatkan jiwa. Yang keempat itu ada justice, keadilan. Justice atau keadilan adalah bagaimana orang diperlakukan ketika kepentingan mereka bersaing dengan kepentingan orang lain. Perawat harus menerapkan sikap ketidakberpihakan mengenai usia, etnis, status ekonomi, agama, dan orientasi. Di sini perawat itu tidak boleh membeda-bedakan antara pasien satu dan pasien lainnya. Solusi dan rekomendasi upaya mengatasi permasalahan pemasungan dan pembatasan gerak dari kelompok kami. Yang pertama itu ada peningkatan akses pelayanan kesehatan jiwa. Pemerintah dan tenaga kesehatan itu harus memperluas akses pelayanan kesehatan jiwa. Ini tuh bertujuan untuk agar pasien jiwa itu mudah mendapatkan pengobatan yang tepat, agar keluarga itu tidak menjadikan pemasungan sebagai alternatif penanganan. Yang kedua itu ada edukasi kepada keluarga dan masyarakat. Diperlukan edukasi berkelanjutan kepada keluarga dan masyarakat mengenai penyebab, cara penanganan, serta bahaya dari pemasungan. Tujuannya ini untuk mengurangi stigma, terus menambah pemahaman, serta mendorong keluarga untuk mencari bantuan tenaga profesional. Yang ketiga itu ada penerapan tindakan restraint sesuai standar etik dan prosedur. Tindakan ini hanya boleh dilakukan untuk upaya terakhir atau last resort. Ini dilakukan harus sesuai dengan standar prosedur SOP. Terus tindakan ini juga harus diawasi dengan ketat serta durasi terbatas dan evaluasi yang berkelanjutan. Terus ada penguatan program bebas masuk. Program pemerintah terkait Indonesia Bebas Masuk itu harus ditingkatkan melalui kolaborasi antara tenaga kesehatan dan
pemerintah daerah serta masyarakat sekitar. Terus yang terakhir ada perlindungan hak asasi pasien. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan khususnya perawat harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasien dengan gangguan jiwa berhak mendapatkan pelayanan yang aman, tenang dan tentunya beretika, tidak didiskriminasi. Sekian dari diskusi kelompok kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kepada kelompok 4. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas tentang masalah etika keperawatan di dalam pada stigma dan diskriminasi. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan bahas tentang apa itu etik dalam keperawatan jiwa. Etik dalam keperawatan merupakan landasan moral dan profesional yang mengarahkan perilaku perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam konteks keperawatan jiwa, penerapan prinsip etik menjadi semakin penting karena pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi, baik dari masyarakat maupun dari tenaga kesehatan. Nah, kita langsung masuk ke materi. Apa itu stigma? Stigma adalah suatu label atau cap negatif yang dilekatkan pada ODGJ, sehingga mereka itu dianggap berbahaya, tidak mampu, atau tidak bisa sembuh. Pandangan inilah yang sering muncul baik dari masyarakat maupun tenaga kesehatan, misalnya dengan menyebut pasien sebagai orang gila atau menganggap mereka tidak layak mendapatkan layanan yang sama dengan pasien lain. Kemudian kita beralih ke diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan nyata yang muncul akibat stigma tadi, berupa perlakuan tidak adil terhadap ODGJ di fasilitas kesehatan. Hal ini bisa berupa yang pertama itu menolak layanan fisik, dan yang kedua pengucilan di ruang tunggu, dan yang ketiga perawatan seadanya. Silakan bacakan. Nah, di sini ada prinsip etik keperawatan. Dikarenakan tiga kelompok tadi sudah membahas, jadi kita langkahi saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini teman-teman, untuk kasusnya mungkin teman-teman bisa lihat di grup kelas, untuk dilihat di peta kami untuk kasusnya, karena di PPT kami tidak mencantumkan secara spesifik. Saya akan bacakan. Seorang pasien ODGJ datang ke puskesmas untuk menjalankan pemeriksaan rutin. Pada saat proses anamnesis berlangsung, perawat berbicara dengan suara keras di ruang pelayanan terbuka, sehingga percakapan terdengar jelas oleh pasien lain dan keluarga yang sedang menunggu giliran. Dalam komunikasi tersebut, perawat menyebut riwayat pasien dengan kata-kata stigmatis seperti dia sering mengamuk, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis maupun sosial dari pernyataan tersebut. Kondisi ruang pelayanan yang tidak memiliki sekat privasi semakin memperburuk situasi karena informasi pribadi pasien tersebar dan dapat didengar oleh orang lain. Silakan. Nah, pelanggaran etik pada kasus tersebut adalah yang pertama, confidentiality. Perawat melanggar etik keperawatan confidentiality, yaitu kerahasiaan. Informasi pribadi pasien disampaikan di ruang terbuka tanpa izin, sehingga terdengar oleh orang lain. Hal ini melanggar kewajiban perawat untuk menjaga kerahasiaan data medis pasien. Yang kedua, pelanggaran etiknya adalah otonomi, yaitu pasien tidak dilibatkan dalam komunikasi tentang dirinya. Hak pasien untuk menentukan bagaimana informasi pribadinya disampaikan diabaikan. Dan yang ketiga adalah non-malfisien, tidak merugikan pasien. Tindakan perawat menimbulkan dampak psikologis negatif berupa rasa malu, enggan berobat, dan trauma sosial. Silakan selanjutnya. Nah, untuk dampak yang dirasakan oleh pasien maupun keluarga, yang pertama kita bahas untuk dampak psikologisnya. Yang pertama, psikologis pada pasien. Pasien akan merasa malu, terhina, dan kehilangan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Yang kedua, timbul rasa tidak nyaman, cemas, bahkan trauma akibat perlakuan yang tidak menghargai martabatnya. Dan yang ketiga, pasien beresiko menolak atau menghentikan pengobatan. Dan untuk dampak sosial dan keluarga dan masyarakat, keluarga merasa dipermalukan dan kehilangan motivasi mendukung pasien. Masyarakat sekitar semakin menganggap ODGJ murni sebagai masalah, bukan individu yang sakit.
Untuk dapat sistematik di layanan kesehatan, kehancuran citra profesional puskesmas pada suatu fasilitas kesehatan, contohnya potensi pelaporan pelanggaran etik dan kegagalan tujuan nasional untuk menciptakan layanan kesehatan jiwa yang inklusif. Silakan selanjutnya. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana solusi untuk menangani pelanggaran etik tersebut. Yang pertama, komunikasi terapeutik, pelibatan pasien, standar operasional dan supervisi, dan pelatihan edukasi yang berkelanjutan. Oke, sekian dari kelompok kami, saya serahkan ke moderator. Selanjutnya pada kelompok 5 dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Anita, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kami tentang over medikasi dan under treatment. Adapun agenda yang akan dibahas yaitu pertama kasus, kedua analisis berdasarkan prinsip benar obat, ketiga analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, keempat analisis berdasarkan prinsip etika, dan kelima faktor penyebab, dan terakhir solusi. Nah, di sini ada kasus over medikasi. Seorang pasien dengan skizofrenia yang mengalami halusinasi diberikan terapi kombinasi beberapa obat antipsikotik dengan dosis tinggi. Pemberian obat ini dilakukan dengan tujuan mempercepat penurunan gejala, namun tidak disertai dengan evaluasi dan monitoring yang optimal terhadap kondisi pasien. Akibatnya, pasien mengalami efek samping seperti sedasi berlebihan, penurunan kesadaran, serta gangguan motorik seperti tremor. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian obat tidak sepenuhnya mempertimbangkan respon individu pasien dan beresiko menimbulkan bahaya sehingga dapat dikategorikan sebagai over medikasi. Ada analisis kasus prinsip benar obat. Nah, yang pertama itu benar dosis. Dosis yang diberikan harus sesuai kebutuhan pasien. Pada kasus ini, dosis terlalu tinggi sehingga menimbulkan efek samping. Yang kedua, benar obat. Obat yang diberikan harus tepat dan rasional. Kombinasi obat tanpa indikasi yang jelas dapat meningkatkan resiko interaksi obat. Yang ketiga, benar evaluasi. Setelah pemberian obat, kondisi pasien harus dipantau. Kurangnya monitoring menyebabkan efek samping tidak terdeteksi lebih awal. Yang keempat, ketidaksesuaian. Ini menunjukkan kegagalan dalam penerapan prinsip aman pemberian obat dan beresiko menimbulkan medication error. Di sini ada peraturan perundang-undangan. Yang pertama, tidak sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, yaitu standar profesi. Yang kedua, melanggar hak pasien atas pelayanan aman Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Yang ketiga, tidak memenuhi prinsip keselamatan pasien. Yang keempat, berpotensi sebagai kelalaian atau malpraktik. Yang kelima, dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi tenaga kesehatan. Di sini ada prinsip etik. Yang pertama, tidak merugikan, berarti yaitu dilanggar karena pasien mengalami efek samping obat. Yang kedua, berbuat baik, tidak terpenuhi karena terapi tidak memberikan manfaat optimal. Yang ketiga, tanggung jawab, kurangnya karena tidak memastikan keamanan terapi. Yang keempat, integritas, kurangnya kehati-hatian dalam pemberian obat. Secara keseluruhan, tindakan ini dapat sesuai dengan kode etik keperawatan. Ada faktor penyebab. Yang pertama, faktor departemen.
Yang pertama, ada beban kerja tinggi. Kedua, lingkungan kerja kurang mendukung. Ketiga, tata kelola obat tidak optimal. Yang kedua, yaitu ada faktor manajemen. Pertama, kurangnya supervisi. Yang kedua, rasional perawat pasien tidak seimbang. Yang ketiga, komunikasi tidak efektif. Nah, yang ketiga ada faktor individu, yaitu kelelahan dan stres kerja. Kedua, kurangnya pengetahuan, dan terakhir kurangnya teliti dalam pemberian obat. Di sini ada solusi. Yang pertama, terapkan prinsip benar obat secara konsisten. Yang kedua, monitoring efek samping secara berkala. Yang ketiga, lakukan pengkajian pasien secara menyeluruh. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter dan apoteker. Yang kelima, tingkatkan pelatihan dan edukasi perawat. Yang keenam, perbaiki sistem supervisi. Yang ketujuh, pengaturan beban kerja yang seimbang. Yang kedelapan, penerapan budaya keselamatan pasien. Yang kesembilan, peningkatan komunikasi antar tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, meningkatkan tanggung jawab profesional keperawatan. Oke, terima kasih dari saya kembali kepada moderator. Selanjutnya silakan kepada kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, saya Safitri, perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nah, di sini ada latar belakang. Menurut Harifah, kualitas pelayanan kesehatan merupakan faktor utama yang menentukan kepuasan pasien serta keberhasilan pelayanan medis di fasilitas kesehatan. Jutaan kematian di negara berkembang disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang buruk, yang mencerminkan masih rendahnya mutu pelayanan ketika pelayanan tidak optimal. Maka pasien merasa tidak puas, waktu tunggu yang lama, dan pelayanan yang tidak efektif juga menjadi faktor rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Di sini ada penelantaran pasien. Menurut konsep keperawatan modern, penelantaran pasien adalah kegagalan tenaga kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien baik fisik maupun psikologis. Keluhan pasien terhadap tenaga kesehatan yang tidak responsif menunjukkan adanya indikasi pelantaran dalam pelayanan. Sistem pelayanan yang tidak optimal dapat menyebabkan pasien tidak mendapatkan perawatan yang sesuai standar. Nah, kualitas pelayanan yang buruk. Kualitas pelayanan mencakup aspek keamanan, efektivitas, dan kepuasan pasien. Jika aspek ini tidak terpenuhi, maka pelayanan dianggap buruk. Kualitas pelayanan yang buruk dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian dan komplikasi. Hal ini menunjukkan dampak serius dari pelayanan yang tidak optimal. Nah, penyebab penelantaran dan kualitas perawatan buruk ialah beban kerja yang tinggi akibat jumlah pasien yang banyak menjadi penyebab utama menurunnya kualitas pelayanan. Hal ini menyebabkan tenaga kesehatan tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Kurangnya tenaga kesehatan juga menyebabkan pelayanan tidak maksimal. Hal ini menunjukkan risiko kesalahan dan penelantaran. Nah, di sini ada dampaknya. Menurut Rasidan, kualitas pelayanan yang buruk dapat menyebabkan kematian dan komplikasi pada pasien. Hal ini merupakan dampak yang sering kualitas pelayanan yang rendah akan menurunkan kepuasan dan kepercayaan pasien. Hal ini berdampak pada citra rumah sakit. Mutu pelayanan yang buruk dapat menyebabkan pasien tidak ingin kembali menggunakan layanan kesehatan. Hal ini berdampak pada keberlanjutan pelayanan. Menurut Abdullah, pelayanan yang buruk dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien yang signifikan. Hal ini dapat memicu konflik antara pasien dan tenaga kesehatan. Nah, di sini ada upaya pencegahan dan penanganan.
Peningkatan mutu pelayanan keperawatan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek komunikasi, empati dan profesional. Hal ini penting untuk meningkatkan kepuasan pasien. Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan melalui perbaikan sistem manajemen dan administrasi. Sistem yang baik akan menghasilkan pelayanan yang baik. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan dapat mengurangi beban kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini penting mencegah penelantaran. Efisiensi waktu pelayanan dapat meningkatkan kepuasan pasien. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pelayanan. Nah, di sini ada rekomendasi dan solusi dari kelompok kami. Yang pertama, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Yang kedua, penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan. Yang ketiga, penerapan pasien safety secara konsisten. Yang keempat, perbaikan sistem manajemen pelayanan. Yang kelima, peningkatan komunikasi dan kerja tim. Yang keenam, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketujuh, evaluasi sistem pelaporan insiden. Yang terakhir, peningkatan empati dan etika profesi. Nah, kesimpulannya, kualitas pelayanan kesehatan merupakan faktor utama dalam menentukan kepuasan dan keselamatan pasien. Penelantaran pasien dan kualitas perawatan buruk merupakan masalah yang saling berkaitan dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan tidak berkualitas dapat menyebabkan dampak serius seperti komplikasi hingga kematian. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan mutu pelayanan. Sekian dari kelompok 6, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk kelompok 7 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan konflik antar keselamatan dan otonomi pasien. Maaf, kelompok 7. Pelayanan kesehatan merupakan klinis. Baik teman-teman, di sini ada pendahuluan. Pelayanan kesehatan merupakan sistem yang kompleks yang mencakup aspek klinis, etik, hukum, dan solusi sehingga tenaga kesehatan sering menghadapi dilema etik, khususnya konflik antar keselamatan otonomi pasien. Otonomi pasien adalah hak individu untuk menentukan tindakan medis, sedangkan tenaga kesehatan memiliki kewajiban menjaga keselamatan pasien melalui prinsip beneficient dan non-malefisien. Konflik muncul ketika pasien menolak tindakan medis yang berpotensi menyelamatkan jiwa. Selain itu, perkembangan informasi kesehatan serta faktor solusi budaya dan peran keluarga memengaruhi pengambilan keputusan sehingga memperumit keseimbangan antara otonomi dan keselamatan pasien. Sini ada pembahasan. Yang pertama ada otonomi pasien. Otonomi pasien merupakan salah satu prinsip utama dalam bioetika yang menekankan hak individu untuk membuat keputusan secara mandiri terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu memiliki kapasitas rasional untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Yang kedua
kedua ada keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan suatu prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera atau kerugian akibat tindakan medis. Prinsip ini menjadi indikator penting dalam menilai mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Berikutnya ada pembahasan bentuk konflik antara otonomi dan keselamatan pasien. Konflik antar otonomi dan keselamatan pasien sering terjadi ketika keputusan pasien tidak sejalan dengan pertimbangan medis. Bentuk yang umum adalah penolakan tindakan medis karena faktor agama, budaya, atau kepercayaan, sehingga tenaga kesehatan menghadapi dilema antara menghormati keputusan pasien atau menyelamatkan nyawa. Konflik juga muncul pada pasien dengan gangguan mental dan penurunan kesadaran yang memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, dalam kondisi gawat darurat, tindakan medis sering dilakukan tanpa informed konsep yang optimal, sehingga dalam situasi tertentu keselamatan pasien lebih diutamakan dibandingkan otonomi pasien. Berikut ada prinsip etik keperawatan. Yang pertama ada autonomi, hak untuk menentukan nasib sendiri. Dalam keperawatan berarti menyediakan informasi yang memadai untuk memungkinkan pasien membuat keputusan sendiri berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Meskipun bukan keputusan yang dipilih oleh perawat, otonomi juga berkaitan dengan pemberian keperawatan hanya dalam lingkup praktik yang diterapkan oleh peraturan negara, bagian, dan organisasi. Yang kedua ada beneficence. Beneficence adalah prinsip bioetik untuk keuntungan kesehatan pasien dengan melakukan pencegahan terhadap kerugian, menghilangkan kondisi yang membahayakan dan seringkali melampaui apa yang diwajibkan oleh hukum. Yang ketiga ada non-efisien, penghindaran atau minimalisis. Non-efisien dalam perawatan mengharuskan penyediaan perawatan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Non-efisien yang dikenal dengan prinsip dan no harm adalah prinsip bioetik yang menetapkan kewajiban untuk tidak merugikan serta menyeimbangkan kerugian yang dapat dihindari dengan manfaat positif yang dicapai. Keempat ada justice, keadilan atau pameran manfaat. Keadilan dalam keperawatan berkaitan dengan kenetralan terkait usia, suku, bangsa, status ekonomi, agama, atau orientasi seksual pasien. Berikutnya ada analisis. Seorang pasien dengan skizofrenia paranoid menolak pengobatan karena tidak merasa sakit dan mengalami gangguan persepsi, sehingga beresiko membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kondisi ini menimbulkan konflik antar otonomi pasien dan keselamatan pasien. Secara etik, pasien berhak menolak pengobatan atau autonomi, namun kapasitas pengambilan keputusan terganggu. Oleh karena itu, tenaga kesehatan mengutamakan prinsip beneficence dan malefisience dengan memberikan terapi serta mempertimbangkan respirin sebagai upaya terakhir. Prinsip justice tetap menjamin pasien memperoleh perawatan yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, dalam kondisi tertentu keselamatan pasien dapat lebih diutamakan, namun tetap harus dilakukan secara optimal, etis, dan melibatkan keluarga serta tim multidisiplin. Berikut ada solusi dan rekomendasi. Upaya penyelesaian konflik antar otonomi dan keselamatan pasien dapat dilakukan melalui peningkatan komunikasi terapeutik agar pasien memahami kondisi dan risiko yang dihadapi. Selain itu, pelaksanaan informan consent harus dilakukan secara optimal dan komprehensif.
Pendekatan multidisiplin juga diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang lebih objek. Tenaga kesehatan perlu meningkatkan kompetensi etik dalam menghadapi dilema serta didukung oleh penguatan kebijakan dan regulasi guna menjamin pelindungan hak dan keselamatan pasien. Yang terakhir ada kesimpulan. Konflik antar keselamatan dan otonomi pasien merupakan dilema etik dalam praktik keperawatan. Meskipun otonomi pasien harus dihormati, keselamatan tetap menjadi tanggung jawab utama tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perawat perlu menyeimbangkan prinsip otonomi, beneficent, normal efisien, dan justice melalui komunikasi terapeutik, informed consent, serta didukung sistem pelayanan kesehatan agar keputusan tetap etis, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik. Silakan kepada kelompok untuk bertanya. Izin moderator. Silakan. Perkenalkan, saya Irene, perwakilan dari kelompok 2. Bertanya kepada kelompok 1. Nah, di materi kan disebutkan bahwa informasi pasien harus dijaga dan perlu adanya persetujuan pasien. Lalu bagaimana kalau perawat yang memberikan informasi ke keluarga tanpa izin pasien? Apakah itu bisa dibenarkan hanya karena alasan empati atau kepedulian? Bagaimana kelompok? Jelas. Baik, terima kasih. Silakan. Kepada kelompok 3, sudah ada pertanyaan? Kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 4 untuk bertanya kepada kelompok 3. Izin moderator bertanya di kelompok. Kalau misalnya pasien gangguan mental, terus dia menolak pengobatan karena merasa diri tidak sakit, nah apakah itu masih bisa dibilang keputusan otonom atau sebenarnya pasien tidak sepenuhnya bisa memutuskan pengobatan? Bagaimana kelompok 3? Apakah bisa dipahami? Izin ingin bertanya kepada kelompok 7. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, jika pasien secara sadar menolak tindakan medis yang berpotensi menyelamatkan nyawa, bagaimana perawat dapat tetap menghormati hak otonomi pasien tanpa mengabaikan kewajiban untuk berbuat baik, benefits, dan tidak merugikan, atau non-maleficent safe? Bagaimana kelompok 7? Apakah bisa dipahami? Selanjutnya silakan kepada kelompok 5 untuk bertanya kepada kelompok 4. Izin moderator untuk bertanya kepada kelompok 4. Dalam kasus yang dipaparkan kelompok, perawat mengatakan dia sering ngamuk tanpa mempertimbangkan dampak psikologis maupun sosial dari pernyataan tersebut. Jadi, bagaimana komunikasi yang seharusnya dilakukan perawat untuk menyampaikan kondisi pasien secara profesional? Bagaimana kelompok 4? Sebelumnya apakah ada pertanyaan yang sudah bisa dijawab? Belum. Kalau begitu lanjut kelompok 6, silakan untuk bertanya kepada kelompok 5. Izin moderator. Jika tujuan awal pemberian obat dosis tinggi itu buat mempercepat kesembuhan pasien, kenapa justru bisa dikategorikan sebagai malpraktik?
Nah, di mana batas antara usaha maksimal dan kesalahan medis? Bagaimana kelompok? Selanjutnya silakan kepada kelompok 7 untuk bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana kelompok? Kelompok 3, apakah sudah ada pertanyaan? Kepada kelompok-kelompok yang sudah menerima pertanyaan, pukul 9.30 dimohon untuk sudah menyiapkan jawabannya. Silakan kepada setiap kelompok untuk memaparkan jawabannya. Izin jawab moderator. Satu-satu. Silakan kepada kelompok 4. Satu-satu ya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi bagaimana cara untuk bersikap profesional dalam melakukan pengkajian yang sesuai dengan kasus yang kami paparkan, yaitu dengan dia sering mengamuk. Jadi yang saya perawat lakukan menggunakan bahasa yang profesional, netral, dan berfokus pada fakta klinis, bukan dengan istilah yang berpotensi menimbulkan stigma. Adik-adik mengatakan dia sering mengamuk, perawat dapat menyampaikan bahwa pasien menunjukkan perilaku agitasi atau peningkatan emosi dalam situasi tertentu. Pernyataan seperti itu lebih deskriptif, tidak merendahkan dan tetap menjaga martabat pasien. Bagaimana kelompok? Silakan selanjutnya. Izin menjawab moderator. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di materi tadi disebutkan bahwa informasi pasien harus dijaga dan perlu ada persetujuan pasien. Misalnya, perawat memberikan informasi ke keluarga tanpa izin pasien, apakah itu bisa dibenarkan hanya karena alasan empati atau kepedulian? Jawabannya, pada dasarnya tidak boleh untuk memberikan informasi pasien ke keluarga tanpa izin pasien. Informasi kesehatan itu rahasia dan termasuk hak pasien. Tapi ada pengecualian. Misalnya ketika pasien tidak sadar, tidak mampu mengambil keputusan, dan kondisi darurat yang membahayakan nyawa, itu boleh dikasih tahu keluarganya. Misalnya tanpa izin pasien. Tapi misalnya kalau pasiennya masih sadar, mampu berpikir, harus wajibnya kita harus minta izin sama pasien tersebut dan hormati keputusan pasien. Karena pasien punya penyakit yang aneh-aneh itu kan, tidak mau keluarganya tahu. Tapi kita harus menjaga rahasia itu. Terus rahasia pasien harus dijaga. Empati itu penting, tapi harus sesuai aturan dan etika. Terima kasih sudah. Baik, sebelumnya sabar ya. Sebelumnya silakan kepada kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Dalam praktik, bagaimana perawat bisa berperan sebagai advokat pasien ketika keputusan dokter, keluarga, dan keinginan pasien saling bertentangan? Bagaimana kelompok 2? Selanjutnya silakan kepada kelompok yang ingin menjawab pertanyaan. Saya izin moderator. Baik, silakan dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Sumasari, perwakilan dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Di sini kan pertanyaannya, apakah mungkin suatu pelayanan sudah sesuai standar, tetapi
tapi tetap dianggap pelanggaran oleh pasien. Jika iya, apakah berarti standar pelayanan saat ini perlu dievaluasi? Jawabannya iya, itu sangat mungkin terjadi. Pelayanannya bisa saja sudah sesuai standar secara teknis. Misalnya prosedur sudah benar, obat sudah diberikan tepat, dokumentasi lengkap, tapi tetap dianggap pelanggaran oleh pasien. Kenapa? Karena standar biasanya fokus ke aspek medis dan prosedural, sedangkan pasien menilai dari pengalaman langsung yang mereka rasakan. Contohnya, tenaga kesehatan sudah menangani pasien sesuai SOP, tapi komunikasinya kurang, wajah terlihat cuek, atau pasien merasa tidak diperhatikan. Dari sisi petugas mungkin sudah benar, tapi dari sisi pasien terasa seperti diabaikan. Jadi, kalau hal seperti ini terjadi, itu bukan berarti standarnya pasti salah. Tapi bisa jadi standarnya belum cukup menyentuh aspek yang dirasakan pasien, seperti komunikasi, empati, dan kehadiran tenaga kesehatan. Standar yang terlalu fokus ke teknis bisa kehilangan sisi manusiawinya. Intinya, pelayanan yang baik itu bukan cuma soal sesuai aturan, tapi juga bagaimana pasien merasakan diperlakukan. Bagaimana kelompok? Selanjutnya kelompok 3. Ini menjawab pertanyaan kelompok 4. Pertanyaannya, kalau misalnya pasien gangguan mental terus ia menolak pengobatan karena dirinya tidak sakit, nah apakah itu masih bisa dibilang keputusan otonom atau sebenarnya pasien tidak sepenuhnya bisa memutuskan pengobatan? Jawabannya, penolakan pengobatan pasien gangguan mental tidak selalu dapat dianggap sebagai keputusan otonom. Hal ini tergantung pada pasien dalam memahami kondisi dan konsekuensi dari keputusannya. Jika pasien tidak memiliki kesadaran diri terhadap penyakitnya, maka keputusan tersebut tidak sepenuhnya atau hak pasien. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan perlu mengambil tindakan dengan mempertimbangkan prinsip etik, benefit, dan non-malevolence demi keselamatan pasien sendiri. Selanjutnya silakan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan. Baik, dan kelompok 7 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam situasi pasien yang melakukan tindakan medis untuk menyelamat nyawa, perawat harus memastikan keputusan dibuat secara kompeten dan berdasarkan pemahaman yang cukup melalui edukasi dan komunikasi yang jelas. Jika pasien tetap menolak, keputusan tersebut harus dihormati sebagai bentuk otonomi. Perawat tetap menjaga prinsip berbuat baik dan tidak merugikan dengan memberikan perawatan suportif terbaik, menjaga keselamatan serta melakukan dokumentasi secara profesional. Apakah cukup jelas? Kelompok 1. Terima kasih. Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Izin moderator jawab pertanyaan dari kelompok 3. Perawat memiliki peran sebagai advokat dalam menjamin bahwa hak pasien tetap dihormati, khususnya ketika terjadi perbedaan pandangan antara dokter, pasien, dan keluarga. Dalam kondisi tersebut, perawat berperan memfasilitasi komunikasi yang efektif, memberikan penjelasan yang mudah dipahami, serta membantu pasien menyampaikan keinginan sesuai prinsip otonomi. Selain itu, perawat juga berupaya menyeimbangkan beberapa kepentingan dengan tetap mempertimbangkan aspek etik dan keselamatan pasien, sehingga keputusan yang diambil mengacu pada prinsip benefit dan non-malevolence. Sekian dari kelompok kami.
Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Baik, silakan pada kelompok 5 punya pertanyaan. Moderator izin menjawab dari langsung ke jawabannya. Nah, tujuan memberi obat dosis tinggi memang bisa mempercepat perbaikan kondisi pasien, tapi dalam praktis tidak itu tindakan itu tetap harus aman dan sesuai standar. Nah, dalam paper kami ini kan dijelaskan bahwa pemberian obat harus mengikuti prinsip yang benar, termasuk benar dosir dan adanya evaluasi kalau dosis terlalu tinggi dan tindakan dipantau dengan baik justru bisa menimbulkan efek samping yang membahayakan. Nah, sehingga masuk ke dalam kesalahan medis. Batas antara usaha maksimal dan kesalahan medis sih sebenarnya ada pada cara tindakan itu. Nah, dilakukan usaha maksimal berarti terapi diberikan sesuai kondisi pasien, rasionalnya dan harus dipantau. Sedangkan kesalahan medis terjadi ketika tindakan tersebut mengabaikan keselamatan pasien, misalnya memberi dosis berlebihan tanpa evaluasi jelas. Bagaimana kelompok? Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab, jadi kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.